Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yaqin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa bi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq wa bil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah Tauhid Rabbani dari Sulawesi Tenggara, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Hidup di alam syariat atau di alam dunia ini hendaklah kita tahu dan kenal akan diri supaya kita bisa ma'rifatullah atau mengenal akan Allah. Orang yang telah kenal akan Allah dengan jalan mengenali akan rahasia hakikat dirinya, disitulah dirinya senantiasa fana dan baqah di dalam kewujudan Allah Azza wa Jalla, sehingga antara dirinya dengan rohnya itu tidak ada lagi jarak yang memisahkan antara dirinya dengan rohnya. Jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada berpisah, dekat yang tiada bersentuhan. Inilah hamba yang telah fana, hamba yang telah baqah, satu wujud, satu dalam rahasia pada dirinya sendiri. Maka untuk mengenal Allah, Bapak Ibu, untuk kita bisa berma'rifatullah, maka jalannya hendaklah kita keluar daripada kesadaran akan keakuan diri kita yang merasa diri kita ini wujud dan bersifat. Inilah yang diingatkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah, tidak akan pernah bisa kamu menyaksikan liqa dan bermuajahah dengan Allah hatta tamutu, sehingga dirimu itu benar-benar mati. Maka orang yang matilah yang bisa bertemu, berliqa, bermusyahadah dan bermuajahah dengan Allah. Kalaulah orang yang telah mati yang bisa berliqa, bermusyahadah dan bermuajahah dengan Allah, tentu Bapak Ibu menilik ke dalam diri, menyenta dan ikrar ke dalam diri, maka gunakanlah kecerdasan rohani dan akal fikir kita. Mati yang bagaimana yang dimaksudkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW kepada kita ini, supaya kita bisa ini berliqa, bermusyahadah dan bermuajahah dengan Allah. Apakah mati secara syariat? Berpisahnya ruh itu melepaskan akan cangkang pada umat ini untuk kita bisa berliqa dan bermusyahadah dengan Allah. Ini maksudnya mati di dalam hidup, mati sebelum habisnya usia umur, mati sebelum datangnya ajal.
Apa maksudnya mati sebelum habisnya usia umur, mati sebelum datangnya ajal, mati di dalam hidup? Itu maksudnya matikan kesadaran diri kita yang merasa diri kita itu wujud dan bersifat. Keluar kita dari keakuan diri kita. Ini yang Allah tekankan kepada kita ini. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Engkau takkan pernah bisa berlikoh, berjumpa, bersua, dan bermusyahadah dengan aku. Tapi bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal dengan aku. Pasti engkau berlikoh, bermusyahadah dengan aku. Apa maksudnya hadis qudsi itu? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal dengan aku. Bila kita merasa diri kita ini wujud dan bersifat, kita merasa diri kita ini yang hayat, yang sama basar kalam ilmu dan kudrat serta iradah, maka selama itulah kita tidak akan pernah mengenal Allah yang wujud dan bersifat. Karena Allah lah yang wujud, Allah pula lah yang bersifat. Kalau Allah yang wujud dan bersifat, maka yang hayat itu hanya Dia. Kalau Dia yang hayat, Dia yang hidup, maka Dialah yang mendengar, Dialah yang melihat, Dia yang berkata, Dia yang mengetahui, berkuasa dan berkehendak itu. Disitulah kita baru bisa dan mampu mengenali akan Allah itu. Maka kesadaran ini yang mesti kita aktifkan. Kesadaran apa yang mesti kita aktifkan di dalam diri? Apakah kesadaran diri kita yang merasa wujud dan bersifat, atau kesadaran Tuhan yang mesti kita aktifkan di dalam diri kita? Tentunya yang kita aktifkan Bapak Ibu adalah kesadaran Tuhan. Tuhanlah sebenar-benarnya yang wujud dan yang bersifat itu. Kalau Tuhanlah yang benar-benar wujud dan bersifat, maka disitulah kita menyadari bahwa diri kita ini di hadapan Allah tiada wujud dan tiada bersifat sejak dahulunya, sekarang, dan yang akan datang. Itu makna yang sebenarnya, bahwa diri kita ini di hadapan Allah, diri yang la haula wa la quwata illa billah. Diri kita ini sebenar-benarnya, hakikatnya diri kita ini tiada. Kalaulah diri kita ini sebenarnya adalah tiada, maka diri yang tiada itu adalah diri yang mati. Kalau diri kita ini adalah diri yang mati, maka diri yang mati itulah sebenar-benarnya diri yang buta, yang tuli, bisu, bodoh, lemah, papa. Itulah maksudnya, bahwa diri kita itu di hadapan Allah la haula wa la quwata illa billah. Orang yang telah hidup, yang telah aktif kesadaran Tuhan, kesadaran ilahi pada dirinya, bahwa Allah saja yang wujud dan bersifat, ketika itulah sebenar-benarnya dia telah mengenal Allah. Hakikat pengenalan Allah itu adalah berlikoh, berjumpa dan bersua. Hakikat likoh, berjumpa dan bersua itu Bapak Ibu, ini yang disebut namanya musyahadah dan bermuwajahah. Orang yang telah menyaksikan dan orang yang telah bertatap wajah. Orang yang bertatap wajah dengan Allah itu, inilah hakikat daripada fana dan baqo itu. Maka kalau dizahirkan ilmunya, perjumpaan kita dengan Allah, ada perjumpaan dalam satu wujud, satu rahasia pada diri.
Disitulah letak rahasianya. Maka siapa yang ingin mengenal Allah, siapa yang ingin bertatap wajah dengan Allah, Allah itulah sebenar-benarnya yang wujud nyata pada rahasia diri kita ini yang sebenar-benar. Maka wajib bagi kita untuk menilik ke dalam diri. Wajib bagi kita untuk menyentang iqra ke dalam diri. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada kita. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'idah. Barang siapa yang ingin mencari Tuhan, ingin menemui Tuhan, lalu dia ingin mencari dan menemui Allah itu keluar daripada dirinya. Dicarinya ke gunung-gunung, dicarinya ke hutan-hutan, dicarinya ke lembah-lembah, dicarinya ke gua-gua. Dolalan ba'idah. Pasti ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Tapi siapa yang mau mencari dan menemui Tuhannya pada dirinya, maka disitulah dia mampu menemui Allah itu benar-benar dekat, benar-benar terang dan jelas sudah menjadi wujud rahasia diri kita ini yang sebenar-benarnya. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mau menyentang dan iqra ke dalam diri kita ini, kalau memang Allah itu wujud, Allah itu terang dan jelas, lalu kita masuk ke dalam hutan, kita bawa senter, kita senter, kalau memang Allah itu wujud terang, mana yang Allah itu? Tidak berjumpa Bapak Ibu. Namun ketika kepala senter itu kita putarkan arahnya, kita tilik kepada diri ini, maka disitulah bersobok Tuhan itu benar-benar wujud dan nyata telah menjadi rahasia diri kita. Maka disinilah orang-orang kasar, orang-orang arif billah membimbing dan menuntun kita ini bagaimana cara kita menemui Allah di dalam rahasia diri kita ini. Apa kata mereka? Baca alam pada diri. Baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itu sebenarnya aku wujud dengan sendirinya. Kalau Allah sudah memberikan jalan dan wasilah kepada arif billah dan orang-orang yang telah kasab untuk mencari dan menemuinya, dan orang-orang arif billah dan orang-orang yang kasab dalam menghantarkan wasilah itu kepada kita untuk mencari dan menemui Allah ke dalam rahasia sejati diri kita, maka disitulah kita tidak payah dan tidak sulit untuk mencari dan menemui Allah. Kalau kita mau iqra dan menyenter ke dalam diri kita ini. Tapi kalau kita tidak mau menyelami dan menyenter ke dalam diri kita ini, berapa tahun pun kita ini hijrah menjadi seorang musafir untuk mencari dan menemui Allah ke ujung dunia, ke ujung negeri, ke seluruh pelosok wilayah, haram noji Bapak Ibu tidak akan pernah bisa menemui Tuhan itu. Maknanya tidak ada Bapak Ibu itu memiliki kemampuan untuk bisa berjumpa dan bersua dengan dirinya. Tipis harapan. Benar-benar Bapak Ibu tidak akan pernah bisa menemui. Tapi baru kita bisa menemuinya apabila kita mau menilik dan menyentuh dalam diri ini. Ketika itulah wajib bagi diri kita melepaskan kesadaran diri kita ini yang merasa kita ini wujud dan bersifat. Kalau kita mau duduk pada makom Arya,
Insya Allah Bapak Ibu, makom Aryan itu makom telanjang. Dikatakan Bapak Ibu duduk pada makom Aryan untuk bisa berjumpa dengan Allah. Makom Aryan itu Bapak Ibu melepaskan keakuan diri itu yang merasa diri ini ada, merasa diri kita ini hidup, merasa diri kita ini melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak. Lepaskan itu pada diri kita ini. Ketika telah lepas itu pada diri kita, ini yang disebut namanya makom Aryan. Sehingga Bapak Ibu, kesempurnaan tiada itu Bapak Ibu lalu menjadi ada. Kesempurnaan mati itu hidup. Kesempurnaan buta itu melihat, kesempurnaan tuli itu mendengar. Kesempurnaan bisu itu berkata, kesempurnaan bodoh itu adalah mengetahui. Kesempurnaan lemah dan papa adalah kuasa dan berkehendak. Yang menjadi pertanyaannya, kalaulah kesempurnaan tiada itu adalah ada, dan kesempurnaan mati itu adalah hidup, siapa yang sebenar ada dan siapa sebenarnya yang hidup itu Bapak Ibu? Yang sebenar ada dan hidup itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ketika itulah sebenarnya Bapak Ibu telah menemui Allah itu di dalam rahasia hakikat di Bapak Ibu sendiri. Kalau kita mau keluar dari keakuan diri kita, ini yang ditekankan oleh baginda Rasul. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah menemui, mengenali akan rahasia hakikat dirinya, pasti dia telah berjumpa, bersua dengan rohnya. Siapa yang telah berjumpa dan bersua dengan rohnya, dipastikan dirinya mati. Kapan diri kita tuh mati? Pada saat Bapak Ibu berjumpa Allah, pada saat Bapak Ibu bertatap wajah dengan Allah, maka ketika itulah diri Bapak Ibu mati pada saat itu juga. Makanya orang-orang tua kita dahulu melarang anak-anak kecil belajar mengenal Tuhan. Kenapa anak-anak kecil dilarang mengenal Tuhan? Sebab kalau dia mengenal Tuhan waktu kecilnya, cepat matinya. Iya, cepat matinya. Kalau anak kecil ini belajar tauhid, cepat matinya. Apa sebab cepat matinya? Kalau dia sudah kenal Allah, disitulah diri itu mati. Yang ada itu hanya Allah. Ketika itu hilang dan dirinya di dalam keakuan adanya diri Allah itu. Itu kias Bapak Ibu. Tapi orang tua yang tidak mengerti, memahami dan menyelami, meniti dalam kata-kata arbillah, duri tabuang saya Bapak Ibu akak punya naik mati. Jangan ngaji-ngaji juga, aku capek mati kok. Ya. Bukan seperti itu makna yang sebenarnya. Ya. Makna yang sebenarnya, kalau kita sudah liko, kita sudah bermusyahadah dengan Allah, ketika itulah sebenarnya diri kita tuh hapus akan wujud dan sifat kita di dalam wujud dan sifatnya Allah itu. Kalau udah hapus wujud kita di dalam wujudnya Allah, kalau hapus sifat kita dalam sifatnya Allah, maka nyatalah Allah yang wujud dan nyata pula lah Allah yang bersifat. Rupanya dialah yang wujud dan bersifat sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Barulah kita paham dan mengerti Allah itu benar-benar ahad, esa, tunggal, tiada terbilang. Qul huwallahu ahad. Maka untuk lebih jelas dan pahamnya Bapak Ibu,
untuk mencari dan menemui Allah di dalam rahasia diri Bapak Ibu, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Allah, supaya kita ini tahu terang jalan pulang dan kembali kepada Allah itu. Apa sebabnya? Kita mesti wajib mengenal Allah supaya terang jalan pulang dan kembali kita kepada Allah. Allah katakan kepada kita ini. Apa kata Allah? Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya Allah itu, sesungguhnya Rabbmu itu, sesungguhnya aku, kata Allah, akhir kesudahan perjalanan hidupmu. Kalau Allah itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup kita, itu maknanya berapa tahun pun kita hidup di alam dunia ini, 50 tahun, 70 tahun, ujungnya Bapak Ibu tetap kembali pula kepada Allah itu. Karena Allah itulah rahasia dan hakikat segala yang ada. Allah itulah rahasia dan hakikat segala diri. Allah itulah rahasia dan hakikat sekalian alam ini. Di situlah Allah menjelaskan tentang rahasia hakikat dirinya pada sekalian alam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya alam dan dirimu, segala sesuatu ini datangnya dari aku, asalnya daripada aku, pasti pulang dan kembali kepada aku. Di mana datangnya situ pulangnya, di mana hilang di situ dicari. Kalau memang asal alam dan diri kita ini adalah Allah, pasti pulang dan kembalinya kepada Allah. Makanya untuk tahunya kita jalan pulang dan kembali kepada Allah. Selami diri kita ini, renangi rohani kita ini. Kita mau menyelami akan rahasia diri kita ini, insya Allah Bapak Ibu, mencari dan menemui Allah itu tidaklah sulit Bapak Ibu. Tidak payah mencari Tuhan itu. Kalau ada Bapak Ibu payah mencari Tuhan, payah menemui Tuhan, itu bukan karena Allahnya yang membuat kita ini sulit untuk mencari dan menemuinya. Yang membuat kita sulit mencari Tuhan itu adalah guru. Guru tak mau dia memberi petunjuk untuk mencari dan menemui Tuhan itu bagi jemaahnya. Itu guru SPK namanya, tapi tidak ustaz dong. Lihat itu guru SPK itu sampilik karya. Disembunyikannya rahasia Tuhan. Ya. Ketika dia menyembunyikan rahasia Tuhan, dia sendiri belum tentu dia tahu tentang Tuhan lagi. Belum tentu dia bisa selamat untuk pulang dan kembali pada Tuhan. Cuma keakuan dirinya yang merasa dirinya paham, merasa dirinya bermakrifat, sehingga digantung-gantungannya tadi. Sedangkan dia sendiri belum tentu dia itu berjumpa dan bersua dengan Tuhannya. Karena dia sendiri pun juga dalam keadaan bingung Bapak Ibu. Maka ini yang Ustaz ingatkan kepada kita semua. Orang makrifat tidak pernah mengatakan dirinya makrifat. Orang kenal Tuhan tak pernah dia mengatakan dirinya kenal Tuhan. Orang yang tidak pernah mengatakan dirinya makrifat juga belum tentu makrifat. Orang yang tidak pernah mengatakan dirinya kenal Tuhan juga belum tentu kenal Tuhan. Begitulah sebenarnya. Supaya kita ini mampu menjaga kebeningan rohani dan hati jiwa ini. Supaya kita ini tidak ujub dan tidak riya. Maka ini Allah katakan kepada kita, fala tuzaku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu merasa suci, jangan kamu merasa dah makrifat, jangan kamu merasa dah kenal kamu dengan diriku, kamu sok tahu, sok kenal.
Kalau kamu kenal aku, di mana kamu kenal, kata Tuhan. Aku aja tak kenal dengan diri kamu saja yang so dekat dan so kenal dengan aku, kata Allah. Allah yang tahu dengan rahasia diri kita. Ini yang mesti dipahami Bapak Ibu. Banyak orang mengaku hamba Allah, kalau sudah beramal, sudah beribadah, sudah hamba Allah itu. Kalau Allah yang mengatakan kita ini sebagai hambanya, 1000% kita itu hamba Allah. Tapi kalau Allah belum mengatakan dan Allah belum mengakui kita sebagai hambanya, itu artinya kita ngaku-ngaku saja sebagai hamba Allah itu. Ini mesti pahami. Kalau Allah pilih kita menjadi hambanya, Allah angkat kita ini menjadi kekasihnya, insya Allah Bapak Ibu, dunia akhirat kita sudah benar-benar menjadi kekasih dan hamba Allah itu. Tapi kalau Allah belum mengatakan itu kepada kita, maka jangan ngaku-ngaku kita. Nah, ini mesti paham, dipilih ke dalamnya. Maka untuk lebih pahamnya Bapak Ibu, supaya kita bisa mengenali sejati diri kita ini, maka kita wajib mengenal man anak, siapa aku, supaya kita bisa mengenalkan Tuhan. Sebagai dasarnya Bapak Ibu, ini yang diungkapkan. Man arafa nafsah, faqad arafa. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Man arafa nafsahu, siapa yang kenal dengan dirinya, faqad arafa rabbahu, maka sungguh ia mengenal akan Tuhannya. Man arafa rabbahu, dan siapa yang telah mengenal Tuhannya, fasadal jasad, maka karam binasalah dirinya. Yang menjadi pertanyaannya, siapa yang disebut namanya diri? Mana yang dikatakan diri? Bagaimana cara mengenal diri? Jadi mengenal diri itu maksudnya bukan mengenal identitas diri Bapak Ibu. Jadi mengenal diri itu maksudnya itu bukanlah mengenal identitas diri, dan bukan pula mengenal sesila akan keturunan diri kita ini. Kalau mengenal identitas diri sudah ada di KTP itu. Nama, tempat tanggal lahir, ya, agama, alamat dan pekerjaan, dan status kewarganegaraan. Itu identitas diri. Mengenali akan silsilah asal usul diri kita, siapa ayah kita, siapa ayah daripada ayah kita itu nasab namanya, keturunan. Jadi mengenal diri itu bukan seperti itu Bapak Ibu. Mengenal diri itu maksudnya mengenali akan rahasia sejati diri kita ini. Mana yang dikatakan diri yang sebenar-benar diri. Itu yang mesti kita pahami. Kalau kita sudah mengenali diri yang sebenar-benar diri, maka disitulah kita mampu menemui Allah sang sejati diri yang telah menjadi rahasia diri kita ini. Lalu mana yang dikatakan yang sebenar diri? Ini Bapak masuk ke sini. Benar-benar diri Bapak Ibu, inilah yang disebut namanya dengan hayat. Hayat. Hayat itu hidup. Kalau
hayat itu hidup, hayat itu hanya baru sebuah ucapan itu, sebuah kata-kata hayat. Padahal setiap ucapan dan kata-kata yang kita sebut mesti jelas orangnya yang mana yang hidup itu yang sebenarnya. Yang dikatakan hayat itu dan sebut namanya dengan nyawa. Meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Nyawa namanya tuh. Nyawa itu juga suatu istilah saja. Kalau nyawa itu suatu istilah saja untuk mengenal nama manusia hayat, lalu mana yang disebut nyawa itu? Yang dikatakan sebenarnya nyawa itu adalah napas yang keluar masuk turun naik. Ayah bapak ibu mencari napas, padahal bapak ibu setiap detiknya itu adalah bernapas kita ini. Setiap detiknya kita ini bernapas kita. Lalu mana yang dikatakan napas tuh? Yang dikatakan napas itu yang keluar masuk, yang turun naik itu sebenarnya disebut dengan ruh. Ruh. Siapa ruh itu? Ini yang Allah tanyakan kepada Muhammad. Menjadi PR buat diri kita. Kalau kita ingin menemui diri Allah itu, apa kata Allah? Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Katakan hai Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan aku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah mereka